And then I realized bahwa wow, ternyata expectation is people, it's not us, the society itself yang tidak menerima perbedaan itu gitu. Berapa Itu. lama lo struggling untuk Nah, bisa dapat sampai itu. mereka yakin? Apa jangan sampai sekarang masih Sebenarnya itu lagi? sampai kawin pun kan nikahan kita keluarga gue nggak ada yang datang. Kamu kan cinta sama anak saya gitu, kenapa kamu nggak bisa pindah agama? Hai, apa kabar semua? Selamat datang kembali di Apotik Aditya, podcast bareng Jelantik. Gua Aditya Herpavi. Dan saya Jelantik Herlanti and welcome to Our bedtime story. Nah, kita punya cerita menarik apa lagi buat teman-teman Apotik hari ini, Mami? Hari ini kita punya topik yang ya kalau boleh dibilang ini agak-agak panas. Sepanas apa? Kok panas sih gue bilangnya? Enggak, cuman pasti banyak orang-orang yang relate atau pengen tahu. Oh pasti. Ya, ini banyak muatan-muatan insya Allah yang bisa kita sharing buat perbekalan teman-teman semuanya. Iya, langsung aja kita panggilkan narasumber atau bintang tamu kita kali ini. Ada Rengo Domi dan Rengo. Nggak kompak. Ada Domi dulu apa Rengo dulu? biasanya ladies first. Oh Oke. iya, benar. Ada Domi dan Rengo. Lumayan ya. Penontonnya ada 2.000. Alay semua lagi. Alay. Enggak, bercanda. Sekarang teman-teman kita sudah hadir di Yes. sini, ada Domi sama Rengo yang mau bercerita tentang love life-nya mereka. Topik tentang kita hari ini adalah tentang pernikahan beda agama. Deep talk ya. Pasti banyak ya teman-teman di sana yang Pasti. mungkin lagi pacaran terus mengalami hal yang sama atau mungkin Baru mau mencoba. Jangan coba-coba. Belum apa-apa udah dikasih ini jangan nih. Oke, sekarang aku pengen denger cerita awal mula pacaran. Pacarannya tuh tahun berapa, terus gimana kenalnya? Ketemu di mana? Siapa jawab sih? Kompin paling ganteng. Aku duluan deh. Jangan bilang ketemunya di stasiun yang ini nih, anak Citayam, enggak kan? Sekarang lagi rame tuh begitu. Aduh, bahaya. SCBD ya? Iya. Gimana? Iya, kalau ketemu sih udah lama, kita dari SMA udah main bareng sih. Oh gitu. SMA udah main bareng, terus baru ketemu lagi kayak 2012. Berarti waktu ketemu pertama tuh belum naksir-naksiran, cuman kenal aja. Gue sih belum, dia mungkin Ini. Oh, Ini gue demen yang begini-begini nih. karena ketemu pertama lagi 2012 itu gue nggak kenalin dia, beda banget. lebih cantik. Dia serius banget. Emang sebelumnya apa? Maksudnya kan kita dulu taunya sama-sama hura-hura. Oke. Jadi kayaknya ya udah hura-hura, tapi pas ketemu kayak dia lagi sibuk dengan pekerjaannya, terus yang kayak wanita karir gitu yang serius banget, yang Rengo gitu panggil, terus gue ini siapa ya? Nggak kenalin gitu. Yang kenalin terus Domi. Oh ya udah, terus udah kita tiba-tiba ya udah, habis itu tuker-tukeran, zaman dulu masih PIN kan, BBM. Ya, Oh iya, bener. Tuker-tukeran PIN-nya berapa? Hah? Masa PIN ATM gue kasih kan? Nggak mungkin kan? Ya udah tuker-tukeran PIN. Ada gila-gilanya juga dia. Baru kenal masa PIN ATM. Tuker-tukeran PIN. Nah, udah habis itu kita udah catching up aja ya kayak gitu, Iya. terus udah jalan bareng deh. Kalau waktu itu sih aku mau nambahinnya, waktu pas ketemu sama Rengo, ya maksudnya lucunya kita udah kenal dari SMA. And then kita juga nggak pernah, maksudnya kita pergi bareng sound yang Iya, cuman nggak sengaja ketemu tiba-tiba. Iya, Karena gue juga kenal cowok-cowoknya dia gitu. Terus sebenarnya ketemu di mana? cowok-cowoknya aku. Oh iya. Iya kan. Saya diperjelas banget. Terus yang pas ketemu lagi itu langsung nyetrum apa gimana? Enggak sih ya, kita Iya, basically we just Ngalir-ngalir aja. Iya, ngalir aja gitu. Oke. Berarti emang berjodoh kalian ya. Pacaran berapa lama? 2 years. Iya, 2,5 tahun ya, 2 tahun. Berarti menikah di 2014 ya. Oke. Iya. Apa yang membuat Rengo Yakin. yakin sama Domi, dan apa yang membuat Domi yakin sama Rengo bahwa she's the one or he's the one?
apa tuh? Karena itu pacaran 2 tahun setengah itu bukan waktu yang sebentar, ya nggak? Ya. Tadi udah istrimu, sekarang kamu udah ngomong duluan. Iya, kamu duluan coba. Kamu Tadi belum jawab ya. lihat. Iya. Aku mesti minum itu kayaknya. Ginkgo biloba, BD seleri. Bisa lihat Jualan. perbuatan. Oke, itu aku bisa jawab ya. Jadi waktu pas kita ketemu, and then I was in a phase udah pernah pacaran beda agama juga dulu, lumayan lama. Lebih expert lah ya. Udah pacaran beda agama, like almost in total around 10 years. Wah, Yang benar. Iya. lama loh. Iya. Gitu. Terus abis gitu ternyata ya I've been try so hard juga from my side. Tapi kan again balik lagi pada saat itu keluarga and then my family gitu. My dad juga masih ada. And then putus, aku sempat tunangan dulu ya, Dedi. Aku sempat tunangan juga sama yang seagama gitu. Oke. And then it doesn't work out. And Padahal udah somehow- tahap tunangan tuh ya. udah banget, and then our parents juga udah agree on, and then tinggal pilih gedung and something like that, and emang yang nggak aja gitu, and then I just follow my heart, and then tahun 2012 basically pas aku ketemu sama Renggo tuh aku tuh lagi dalam tahap healing sih sebenarnya, lagi dalam tahap healing, and then I met Renggo. Finally, it's just lancar-lancar aja ya. And then kita lucunya sebelum pacaran, we just friends duluan nih. Maksudnya, we take the time to just let it flow aja. Yeah, let it flow aja. So I think kita ketemu 3 bulan, terus kayaknya ngomongin kerjaan duluan gitu. And then we shared our point of view of life. Sampai yang dia bikin kayak, iya deh kayaknya I don't have someone who has your point of life, bikin kayaknya comfortable ya. Waktu itu gara-gara comfortable ya, karena kita berdua suka kerja banget gitu, and then we relate in that thing. And then dia bilang kayaknya it's the same thing as my dad, karena waktu itu my point of view is waktu itu aku bilang kalau 2 pilar bisa menghasilkan uang sama-sama, kenapa enggak? I'm not the type yang bergantung sama suami gitu. And then somehow that makes you very easy ya, mungkin kayak enggak gitu ya, jadi kayak bikin Renggo tuh mikir this is another level ya. Tapi ternyata bokap nyokap kamu juga begitu Gitu kan. ya. Jadi gue ngelihatnya kayak nih kayak bokap nyokap gue juga nih, maksudnya kayak Ada role modelnya. iya role modelnya gitu. Kayak gitu sih kurang lebih. And then after that kita flow aja, and then baru first date waktu itu. First date-nya waktu itu Sky baru buka ya. Sky baru buka, and then terus aku pikir, I wanna try something new. Terus aku bilang, pokoknya aku mau ngedate-nya yang lebay. Aku mau pakai dress-nya yang long train kayak Jadi gue harus pakai suit gitu, gue harus rapi ya. Padahal first date tuh ya. first date gitu. And then ya kalau dari pengalaman aku, orang will relate kayak lebay nih gitu, ini kayaknya I think he was the first guy yang kayak let's do it gitu. I was like really? Satu frekuensi loh berarti ya. Itu. Dan buat gue lumayan effort karena kerjaan gue itu, gue sering banget kerja tuh sebenarnya cuma celana pendek. Iya benar. Terus di kantor gue harus mandi tiba-tiba pakai suit ya. Lo mau kemana gitu enggak? Ada deh, jadi kayak effort banget gitu. Tiba-tiba gue mesti mandi rapi pakai jas gitu. Gue dari kantor kan itu langsung buat kamu kan. And then lucunya emang maybe it's fate ya. Kantornya dia sama rumah aku satu jalan. Iya, ternyata. Dan kita nggak tahu. Kita nggak tahu sebenarnya tiba-tiba. Kantornya yang di situ. Iya. Satu jalan ternyata. Sampai aku tahu waktu itu kantornya catnya warnanya apa, karena the only thing yang menurut aku kayak kantor yang relate ke pekerjaannya dia adalah waktu itu cuman itu. And then dia bilang iya bener gitu, ternyata ya satu jalan gitu. And then terus aku pikir kayaknya gila ya, he wants to accept that to wear this long dress with the train kayak kewongan gitu, padahal nggak ada yang kewongan gitu. So we went for a drink, we went for dinner, and then the flow is just naturally gitu. Jadi nggak ada sesuatu yang dipaksa-paksakan, nggak ada sesuatu yang too much or too little gitu. Tapi abis itu langsung nyebar karena nggak sengaja ketemu sahabat gue dari TK. Yang sahabat gue punya sahabat-sahabat cewek lah dari yang rempong banget gitu, yang termasuk kemarin ngurusin gue waktu gue kena COVID juga, mereka repot. Kita nggak sengaja lagi di situ ada dia, di foto disebarin ke grup langsung. Lo ngapain sama Domi? Terus ngapain nih? Gitu. Iya, kita langsung juar gitu. Jadi kayak sebelum we just have a we just wanna istilahnya belum ada announcement kita bareng udah nyebar duluan gitu. Udah nyebar duluan gitu. Terus abis kayak gitu, and then I think because of that, karena menurutku beberapa orang tuh udah
they make assumption duluan. Yeah. And then I just wanna, bukan yang ngetes Renggo ya pada saat itu ya, I just wanna become myself, sesuatu yang belum pernah aku lakukan gitu. And then akhirnya jadi heboh, temen aku juga di sana juga ada, ceritanya jadi kayak karena mungkin aku pakaiannya rapi banget kan. Jadi lamaran langsung lamaran. And then habis kayak gitu, tiba-tiba kalian lucu banget sih, ya ampun ya ini gue nggak pernah ngeliat. Padahal belum pakai suit. official loh Iya. itu It's ya just the kan? first day gitu. Tuh kalau kejadian sekarang trending topik lu. bisa. And then I think it was the first time I see a different in him sih, yang membuat aku kayak, oh, he doesn't make assumptions, he's just flow with me. Iya. Jadi emang nggak ada yang dibuat-buat, it's just flow. And then after first date and then go on to the third, sampai second, third date, and then carry on gitu. Dari aku Yeah. nanya ya nih personally dari keluarga kamu maupun keluarga kamu, waktu kalian memutuskan mau ke jenjang berikutnya gitu, mau married, ada yang ini nggak? Okay. Itu dari Renggo yang bisa Keluarga jawab. gue sih. Ya. Boleh sharing? Karena gini, keluarga gue itu sangat homogen. Semuanya Jawa, semuanya Muslim. Oh. Jadi kaget tiba-tiba, hah? Manado, Catlor ya. beda suku, terus agamanya beda juga gitu. Terutama dari siapa? Dari nyokap apa bokap? Nyokap apa bokap dulu. Karena kan Jawa semua. Semuanya bener-bener keluarga besar homogen. Gitu. Di sidang nggak lu? Oh iya, pasti. Gitu. Terus ya udah, tapi Gimana caranya lu ngeyakinin? Memberanikan diri. memberanikan diri. Gak usah gimana cara memberanikan diri aja deh dulu. Iya. Kayak lo ngomong pacaran, gue pacaran sama orang yang beda Kalau pacaran agama. mungkin masih oke kali ya. Ya tetap aja kalau orang Enggak juga. Tapi aku potong dulu sebelum Yeah. sampai Oke. situ. Jadi aku sama Renggo, he already noticed that of course we're different. Yeah. gitu. Iya. Sedangkan aku kan datang dari keluarga yang very divergent. Gitu. Oh, oke. Iya. Kayak keluarga gue macam-macam gitu. Iya, dia semua agama, semua suku, semua ras ada lah gitu Iya. satu. Asli. Campur-campur. Semua genders Iya. gitu. So and then I'm very open. Udah kayak gitu kan aku udah pernah hurtful gitu, pacaran beda agama juga, and then udah pernah nikah seagama, mau nikah seagama and then gak jodoh. Iya, Terus somehow itu juga bikin maksudnya perbandingan buat aku juga gitu. And then aku melihat Renggo bahwa waktu itu kita sempet yang we're just okay with the relationship ya. Iya. Terus habis gitu kayak aku sempat nanya sama dia, ini kayaknya gimana ya gitu. Kayak pada saat itu we don't make announcement of our relationship Yeah. juga. It's Yeah. just flow aja. Yeah. Terus baru aku bilang sama dia, but you notice that we're different kan. Terus dia langsung ngomong gini, pokoknya aku kalau udah pacaran aku serius ya. Widih. Gitu. Oh, kamu ngomong gitu Boleh ya. tepuk tangan dong. keren. Dan itu menurut aku langsung kayak, oh, this dude doesn't play games. He's Yeah. just he is who he is gitu. Karena ternyata yang aku lihat adalah Renggo itu datang dari keluarga yang sangat harmonis. Nah, when people play games, itu adalah orang-orang yang gak healed dengan dirinya mereka. Mereka carry on, Betul. you know, they carry Betul. that, Ada Sedih. they carry their childhood wounds, they Exactly. carry a lot of Ada things. trauma. Ada trauma yang mereka bawa, Betul. sehingga mereka membutuhkan untuk play games atau enggak sok jual mahal atau enggak apa. And then Renggo just came out light the day and just he is who he is. Jadi he doesn't have any game to play. He just came as who he is. And then aku ngelihat bahwa wow, ini sesuatu yang sangat beda ya. Maksudnya udah aku beda banget sama Renggo. Terus pola pikirnya berbeda. Dia datang dari keluarga yang sangat harmonis, sedangkan aku datang dari keluarga ya bisa dibilang, am I a broken home? No ya. Iya. In a way, gimana? ya. Rock and roll. Yeah, not a broken way. But it produced me right now. Okay. Gitu. So aku melihat bahwa Renggo is one of the very calm person I've ever met. Dan dia nggak ada game, dia nggak ada yang benar-benar. Dapet yang terbaik lah ya. Tuh sampai ketawa dia. Wow. Iya. And then after that baru aku bilang kayak okay, let's do this. Nah, again, I'm the one who has childhood wound. Aku yang meragukan justru. Oh. Is it worth or is it ini gitu? Bukan masalah worth-nya, karena I don't wanna disturb the family that yang udah harmonis Betul, gitu loh. betul. Kebayang Lo nggak? nggak mau jadi ngeberantakin hubungan Nggak. itu, Paham. betul. Gitu. Betul. Jadi betul. and then Renggo convince me, you know what gitu. Ini bukan masalah cocok atau nggak cocok. Oh, I know that you say something. You just made me better as a person. Itu sih aku langsung
Oke. Maksudnya apa tuh? Dalam hal apa nih? Coba. Ya, Kan lo yang ngomong, kan? karena gini, ngapain gue maksain yang harus seagama di fokus ke situnya, Iya. tapi sebenarnya gue nggak ngerasa ini cocok atau maksudnya nyaman atau gimana gitu. Maksudnya Pokoknya dipaksain lah gitu. iya, ngapain Iya. dipaksain, sedangkan ini udah istilahnya satu visi dan misi lah, udah tinggal Satu jalan, tapi frekuensi. iya, satu frekuensi. Karena buat gue pribadi, buat gue personal, apa ya, maksudnya beda jenis kelamin itu wajib. Ya, itu wajib buat gue pribadi. Pakem. Tapi kalau beda agama Iya. itu sebenarnya itu makruh kalau di Islam. Kalau buat gue pribadi. Ya. Tapi kalau beda jenis musik itu haram. Jadi nggak boleh tuh, kalau nggak sefrekuensi sama gue musiknya nggak bisa. Iya, Kalau iya. musik Harus sama Sama. taste-nya harus. iya, iya, Itu iya, haram. Iya. Kan dangdut is the music. Nggak, tapi itu yang gue penasaran. Seperti yang Domi bilang, Domi sampai punya pikiran, gue nggak mau nih ganggu keharmonisan Iya. keluarga lo yang homogen itu. Nah, nabrak apa aja tuh kamu ngadepin keluarga kamu? Ya udah pasti Susah bokap nyokap nggak? susah. Susah nggak? Berapa itu? lama lo struggling tuh Nah, bisa dapat sampai itu. mereka yakin? Apa jangan-jangan sampai sekarang masih Sebenarnya itu lagi? sampai kawin pun kan Hah? nikahan kita Hah? keluarga gue nggak ada yang datang. Oh. Oke, ini jadi masuk ke another level nih Iya, story-nya. iya. Sampai iya, kayak gitu maksudnya. Tapi ya udah, maksudnya gue udah berkomit bahwa ya udah ini resiko gue. Iya. Gue sebagai pria udah harus punya Wow. tanggung jawab sendiri. Iya. Untuk kayak gini gue harus ngadepin gitu. Sorry deh. Oke, lo bilang tadi keluarga mau datang. Berarti kalian menikah dalam kesepakatan memang masing-masing ya. Maksudnya different religion. Iya, yes. Tidak ada yang convert. Nggak ada. Gue nggak pernah memaksakan dia dan nggak pernah sekalipun nanya. Gue tertarik masalah proses Iya. ketika kalian menikah. Kalau berbeda, kalau misalnya kita seiman nih, Iya. oke, pembekatan di gereja selesai. Betul. Kalau Muslim di masjid atau di KUA gitu misalnya, terus kalian gimana? Apa yang kalian lalui? Prosesnya gimana? Iya, kalau di sini tuh kan karena kita ada peraturannya, ada undang-undang yang harus ditaatin Oke. gitu, maksudnya. Jadi yang memberkati atau mensahkan kita juga seperti itu. Jadi secara Islamnya ada, secara Kristennya juga ada. Dua kali. Dua kali. Bener-bener Dua kali, guys. 50-50. 2 kali sehari. Ah. Berarti lo udah 2 kali married tuh. Oh iya benar. Iya, nah, 2. Renggo punten banget nih. Iya. Aku pengen tahu, masih penasaran karena pasti banyak viewers di sana yang gimana cara ngomongnya sih sebenarnya. Kan kamu ya oke lah. Oh iya, ngomong ke orang agak tua tadi sedikit ya. mundur. Iya. Mungkin tadi kita agak sedikit mundur bahwa pasti banyak viewers di luar sana yang gue gimana caranya ngomong ke keluarga. Bisa jadi tips tuh, bro. Itu Oke. gimana? Kalau gue sih Masalah iya. hasil diterima atau tidak kan nanti itu, Iya. tapi bagaimana cara menyampaikan ke Kalau gue sih ngutarain isi hati gue aja. Gue bilang ke bokap nyokap bahwa gue yakin sama Domi gitu. Maksudnya terlepas dari gue nggak ngomongin agamanya atau apa, tapi gue yakin she's Ini the one pilihan, gitu. ini Ini pilihan pilihan gue aku gitu. mah Maksudnya, apa gitu. iya, dan gue terima resikonya. Maksudnya kalau gue mengambil pilihan ini Ya. tanpa didukung atau gimana, ya udah, karena balik lagi nanti yang menjalani pernikahan itu bukan orang tua kita, Betul. tapi Kita kita berdua. sendiri, iya. Jadi mau orang tua turut campur gimana, dia nggak akan ngerti apa yang terjadi di kita gitu. Ya kan, maksudnya kalau kita nurut terus gitu sama orang tua, oke deh lo nurut kayak gitu, tapi kan dia nggak tahu misalnya kita ada kita berantem atau kita apa kayak gitu, itu kan nggak tahu. Jadi yang tahu baik buruknya ya kita berdua, yang ngejalanin kita berdua. Betul. Ada masalah kita berdua. Jadi ya udah, gue mohon diri minta izin bahwa biarin ini jadi beban gue gitu. Iya. Ya udah, kalau maksudnya kalian tidak mendukung, ya udah sorry gitu. Gue minta maaf juga gitu. Point of view anak. Iya. Iya. Tapi kalau point of view parents, mungkin kayak kita pernah juga ngundang orang Iya. yang senior gitu, mungkin beda lagi point of Betul. view. Betul. Iya. Ya mereka kan menanam benih kan, menanam Betul. ini dia dengan harapan kayak kamu nanam benih apa, harapan menuainya apa. Iya. Iya. Tapi sometimes kan segala sesuatu tidak harus sesuai dengan harapan. Betul. Iya, gitu. Betul. Nah, terus tadi tuh bagaimana kalian pada saat udah menjalani pernikahan nih? Hambatan apa yang paling sulit? Oke, kita terlepas dari kalau dari tadi Domi dan Renggo udah ngomong ke kita bahwa gue nggak ngeliat tuh perbedaan kalau buat kita. Iya. Cuman hidup dalam norma sosial atau apa, kamu tuh apa yang kamu rasain paling hambatan paling susah
dalam menjalani kehidupan berkeluarga Ya, these ini. days lah, kita ngomong these days lah, after Apalagi marriage. sekarang sudah punya anak ya. Anak umur berapa? 6. 6 Almost tahun, 7 ya, almost 7. laki-laki. Siapa Laki-laki. kamu coba kasih tahu Ocean. teman-teman apa tuh? Namanya Alexander Ocean. Hai Ocean, mama. Hai, Ocean. Mama apa papa panggilnya? Memi. Memi dan Dedi. Daddy. Memi dan Daddy ada di sini. Gimana tuh sebagai menjalani keluarga, apa ada nggak halangan Tetep, atau rintangannya? dari luar sih yang tetap Sekali lagi. nanya dari pihak Domi nanya gitu, Renggo kapan mau pindah? Dari pihak gue juga, Domi Jadi kapan pindah? pertanyaan itu sampai Tetap sekarang ada Template ya. template karena mungkin mereka punya harapan, Ekspektasi. pasti punya ekspektasi kan Ekspektasi, gitu, yes. bahwa kalau pinginnya ya udah kayak gitu. Tapi Lu yang balik dong, lu kapan pindah? nah, pindah rumah. ada Pindah macam-macam. ya. Sama aja kayak kalau pertanyaan misalnya lebaran keluarga besar kapan kawin, punya ya anak? udah Yes, kawin yes, punya yes. anak sama aja. Oh, Jadi gitu. ya udah kayak gitu. Itu sebenarnya pertanyaan basa-basi nggak sih sebenarnya? Iya. Bisa jadi ya. Enggak juga sih. Kalau when it comes to expectation, it's just an Iya expectation sih. sih. Gitu. Domi sorry, pada saat menikah, Domi keluarga masih ayah sama ibu Oke. masih ada. Waktu pas aku nikah itu tinggal my mom. Oh, oke. And then my mom say something that ibu like menguatkan lah. Karena waktu pas sebelum kita nikah, aku udah mulai goyang. Hamin satu. Hamil Oh satu, iya? Oh iya, cabut. dia goyang. How you convince her? Maksudnya Ya, goyang karena aku nggak mau membuat keluarganya dia. Ngerti. Iya, Tadi kan karena udah- iya. The pressure is there kan. Jadi kayak is it because of me this family have to ruin gitu. Jadi hamil satu. Seberat itu ya Domi ya. Iya. Perasaan itu bergejolaknya seberat the itu. guilt and then iya. what happened to this gitu kayak. And then semua kan kuncinya ada di aku waktu saat itu gitu. Tapi Renggo udah convince terus Oke. and convince terus gitu. Dan ternyata memang terjadi begitu ya waktu lo Ya. married, ada Iya. kejadian yang unexpected kan ibaratnya kan. Waktu itu juga ketemu sama orang tuanya Renggo ya, waktu pas kita di sidang ya, kita juga bilang, kamu kan cinta sama anak saya gitu. Kenapa kamu nggak bisa pindah agama? Lalu aku menjelaskan bahwa Bapak, Ibu maaf gitu. Kalau misalnya aku sendiri menduakan Tuhan, it's very easy for me not to be myself or I can be very easily. Ya mungkin di mulut doang maksud Domi bisa kan itu. Ya mungkin di mulut aja gue bilang oke deh, tapi di hati kan nggak Iya. tahu. Yes, betul. betul. Jadi I want to be, because when we are starting our marriage, we bener-bener like we start everything from zero ya Dedi ya. We start everything from zero. A lot of expectation from other people is not coming from us. And then I realized bahwa wow, ternyata expectation is people, it's not us. The society itself yang tidak menerima perbedaan itu gitu. Gue kayaknya hari ini lebih pinter deh. Dengerin bahasa Inggris semua. Maaf ya. Sekalian kursus, Bapak Iya, sekalian kursus. gue langsung ngomong. Berarti Bukannya gue doang bule, gue selama ini banyak salahnya berarti ngomong didengerin sama dia. Sorry. Nggak apa-apa. Ya, ini bilingual boleh nggak? Tapi mungkin ini juga kali, maksudnya tidak semua orang punya privilege seperti kita berdua. Betul. Karena gini, Menurut privilege-nya gue. adalah gini. Kebanyakan di Indonesia itu masih tinggal sama orang tua. Oh iya, Masih benar. dibiayai orang tua. Orang tua. Kita berdua tuh mandiri dari dulu. Mungkin Nggak pernah itu nyoba yang lain. ini boleh nyebut merek nih. Mancing-mancing nih. Oke. Gitu. Mungkin itu. Jadi itu salah satu privilege kita berdua Iya. karena kita mandiri. Jadi kalau orang lain mungkin kayak tadi yang tips and triknya gimana buat orang, tapi kalau mereka masih tidak mandiri, mau nggak mau kan disetir sama orang tuanya kan. Benar. Iya. Lo nggak dapat apa-apa dari gue, lo nggak bisa tinggal di rumah gue, Bener. lo nggak dapat warisan, lo nggak dapet ini. Oke, Bisa itu kayak gitu keyword. kan? Iya kan? Jadi Iya, you iya. can make everything on your own by your own, tapi lo harus berdiri di atas kaki lo dulu. Betul. Of course. Kalau Iya. selama lo masih tinggal di dompet orang tua ya lo jangan berharap banyak Betul. lah. Susah itu pasti Iya. kan. Sedangkan Susah. kita berdua memang we're having that privilege banget Iya. dari jadi waktu itu Renggo udah kerja dan aku udah tinggal sendiri dan memang aku dari dulu kan memang I've been living myself dan aku udah pindah dari nggak sama orang tua tuh dari Kamu maybe punya around siblings berapa? Berapa 8. bersaudara? My siblings there's 2 dan Oh. kakakku udah umurnya jauh banget ya. Iya. My brother Oh. umurnya yang pertama 61. Wah, Oh. lah komerce dong, jauh kak banget ya. Yang kedua 55. I think so. Oh, berarti Iya, kamu iya. anak bungsu? Yes. Oh. Jauh sekali Tapi dong. dari aku bungsu justru aku udah keluar dari rumah dari aku umur 8 around 9. Jadi memang aku sudah as built as Renggo as he is Iya. gitu. Jadi kita Solid. berdua tuh bener-bener sampai sekarang rumah tangga kita juga kalau yang kita cuma berkomen ya kita berdua. Paham. So, Nah ini juga salah satu
blessing in disguise. Banyak orang udah menikah keganggu sama biasanya mertua nih. Iya. Karena tinggal di itu, wah gue nggak bisa nih mertua gue begini. Kita punya privilege itu, kita nggak tinggal dengan siapa-siapa, kita sendiri. Jadi nggak keganggu dengan kedua belah pihak itu. Masalah kita sendiri, kita nggak ada ikut campur yang, aduh gue nggak bisa bangun siang ada mertua gue, gitu-gitulah sesimpel itu. Full of drama. Iya. No, we don't have it. Pada saat memutuskan untuk punya anak, apakah kalian berpikir bahwa ini anak, ada nggak perjanjian? Karena ada beberapa orang Of yang course. Oh iya, kita udah ngomongin di awal, maksudnya anak kita gimana? Ya kita sepakat untuk biar anak memilih, karena balik lagi kita berdua waktu lahir kita nggak punya privilege untuk memilih. Betul. Kita memang dari keluarga dipilihkan, tapi kebetulan gue tetap yakin sama ini, Domi juga tetap yakin. Nah, kita biarkan anak kita memilih, tapi kita juga ngasih masing-masing dari insight kita berdua kan. Iya, kita pasti ngajarin. banyak pertanyaan, namanya anak kecil Iya, ya. betul. Usia Pasti. tertentu tuh banyak Betul. pertanyaan. Papa atau Daddy kok begini, Mami kok Iya. enggak? Oh, pasti itu too many questions lah. Iya. Itu yang jawab satu orang aja apa masing-masing question sesuai dengan Everybody porsinya? can just answer it ya, Iya. basically. Iya. Misalnya let's say dia lagi pergi ke rumah teman aku, and then dia ngeliat, oh that's sholat, okay, let me do sholat gitu. And then dia pergi ke tempat aku, oke, mungkin secara paperwork, Iya, karena siapa paperwork harus ada. Iya. Waktu itu perjanjiannya adalah tadi gue pinta anak 3. emang ke kucing. Iya, makanya awalnya gitu gue bilang tadinya. Terus gue pikir kita sepakat untuk ya udah karena di keluarga gue cucunya udah banyak. Ini belum ada nih. Ya udah, yang pertama ngikut dulu ke Domi. Nanti yang genap ke gue ganjil kan ya. Gitu. Tapi akhirnya pada seperjalanannya kayak anak satu aja deh gitu. Tapi aku ini sorry ya, really sorry ya. Anak itu kan manusia ya, Yes. bukan ini ya. Maksudnya balik lagi kayak lo tadi, mungkin papa mamamu dulu udah wah gue dengan harapan begini, tapi si anak kalian begitu dia besar dia punya hak asasi juga loh. Of course. Kalau dia bilang I'm a Buddhist mom, Oh iya, iya, serah. makanya dari tadi We're kita supporting. bahkan dari tadi dibilang di awal begitu saatnya dia sudah boleh untuk memilih secara legal, secara hukum, silakan gitu. Gitu. Iya, karena gue yakin banget ya. Tadi Domi sempat teasing sedikit. Agama itu kan hak yang termasuk hak yang paling asasi. Iya. Keyakinan kan? Kita kan hidup berdasarkan keyakinan kita, Iya. aplikasi dalam Iya. keseharian kita. Iya. Nah sekarang kalau itu keturunan, maksudnya agama yang dari orang tua, Iya. belum tentu. Kadang-kadang kita forcing, kita ngejalaninnya terpaksa. Iya. Too many questions yang unanswered, yang nggak Yes. terjawab Iya. dan sebagainya. Iya. Itu kan melunturkan keyakinan sebenarnya. Benar. Sementara kita hidup pengennya makin tua, makin dewasa, makin mantep Makin Iya. mantap. keyakinan Iya. kita. Iya. Berarti kita basically harus mencari sebenarnya gue nih apa sih? Gue Iya. nih Tuhan gue nih siapa sebenarnya? Iya. Itu kan pertanyaan masing-masing ya. Betul. Jadi ketuhanan gitu, nggak bisa interrupt kayak meskipun lo misalnya siblings gue, Iya. lo harus begini bro, nggak bisa. Iya. Itu udah urusan setiap manusia terhadap Tuhannya Iya. gitu. Wow, bagus banget itu. Kalau ininya. gue sih karena mereka ini unik banget loh. Heeh. Karena dari tadi mereka tuh selalu bilang ke kita kalau kita nggak ngelihat perbedaan Benar. gitu. Hmm. Jadi buat teman-teman yang mungkin di luar sana yang lagi ngerasain itu, ya sekali lagi benar atau salah kita nggak pernah justifikasi, knows. ya nggak? Hmm. Ya kita nggak mau justifikasi itu. Tapi di sini aku cuma belajar dari Domi dan Renggo bahwa gue agak merinding sih tadi yang pas lo bilang pada saat lo di sidang sama keluarganya. Tuh kan gue beneran merinding. Lo ngomong kalau gue bisa mendoakan Tuhan. Terus Iya. ada And then jawaban Renggo adalah, kamu nanti nggak bisa sama anak saya. Ya kan kamu nggak jadi kan? Terus Renggo langsung nengok ke orang tuanya. Saya udah yakin banget nah. Bas. Itu aku udah langsung kayak, hot seat. So gini loh. Menurut aku it's such a privilege juga aku ketemu dengan Renggo ya. Yeah. Emang ternyata kita udah ada sign-nya dari dulu ya. Ternyata di buku ada foto aku di dia gitu. Padahal yang aku nggak pernah nempelin, cuman dia bilang kamunya aja yang gatel nempelin. Kan dulu kan kita suka pakai organizer gitu kan. Dulu zaman foto stiker gitu. Iya. Terus lagi lihat-lihat tiba-tiba, loh kok ada foto Domi nih, siapa yang nempel gitu. Iya. masa sih? Iya. Berarti Domi dulu colongan nempel Oh, gitu. gua rasa. Nah, Lucu banget ya. Karena dia kenal mantan aku juga. Terus mantan aku kebetulan sahabat, gimana sih? sahabat gue juga itu pacaran sama mantannya dia. Iya. Sesudah sebelum kamu? Sesudah dan Iya. sebelum gitu. Dan lucunya
Terus dia bilang, Dom, gue ketemu nih sama si dia nih. Dia masih aku di Facebook. Oh ya? Terus gue salah banget, ternyata kalian udah putus. Iya emang. Terus pada saat itu dia masih kuliah dan aku udah kerja. Terus aku titip pesannya ke dia adalah cari uang yang banyak dan emang itu ternyata aku ngasih tahu buat diri aku yang masa depan gitu. Jadi udah banyak pertanda-pertanda dari dulu ya. Iya. Hubungan antara keluarga antara Domi ke keluarga Renggo dan keluarga Renggo Renggo ke keluarga Domi gimana? Let's say Lebaran. Let's say Natalan. Itu gimana? Jadi apakah pada saat Lebaran Domi datang ke keluarganya Renggo pada saat Renggo? Iya, udah sekarang udah seperti itu. Jadi gitu ya. Semenjak udah Ocean lahir, Setahun kemudian enggak, sebenarnya Ocean lahir juga Papa udah datang kan, Iya. ke rumah sakit dan ngeliat gitu. Terus setahun kemudian akhirnya baru ya udah kita datang lagi nih ke keluarga. Terus ya udah ya terharu aja jadi nangis kayak maksudnya ya lo tetap anak gue lah gitu, tetap kayak gitu. Jadi karena ini nih gitu. satu. Waktu pas dari pacaran aku udah di reject sampai akhirnya kita nikah, ya. Aku selalu bilang sama Renggo, apa kebiasaan keluarga kamu? Ini penting nih. Maksudnya gini, when you love somebody, you accept him the way he is. Ya, betul. Kebiasaan dia sama orang tuanya apapun. Aku selalu suruh Renggo meskipun udah dicoret pada saat itu, dia harus tetap datang ke orang tuanya. Jadi tidak membuat ada yang seharusnya tradisi itu tidak berubah. Ya. Terus dia malah gak enak sama aku, tapi kan kamu gak diundang. Ya aku bilang, it's okay, that's my problem. You have to be the son that they expect you to be. Gitu. Jadi aku selalu bilang sama dia, don't ever change. Apapun yang kebiasaan-kebiasaan itu, of course. Tapi again ya, merasa rejected, feel unwanted, pasti ada sedihnya lah. Ya, tapi aku bilang, aku yakin bahwa kalau keluarganya melihat Renggo menjadi Renggo yang terbaik, otomatis itu semua akan luntur. Karena when we got married, his career just took off, and then it's instant. Like, terus aku ketemu temannya dia yang gini, Dom gila ya si Renggo maunya komitmennya ternyata. I'm like, what happened? He's not very into a committed guy. Oh really? With me he's very committed. I don't know gitu, kayak gila ya. And then gue ngeliat Renggo karirnya oke banget ya. Karena meskipun nih ya lucu ya, kayak Renggo mau pergi kemanapun, dia mah kalau kemana-mana harus ada visa ya, izin istri ya. Kalau dia nggak, cuman kayak pernyataan, saya tanggal segini udah. Tapi again, me and his work, aku cuma bisa bilang Dedi harus begini deh. Maksudnya kan aku juga kerja ya, I can just give point of view. Tapi aku nggak pernah kayak mencampuri urusan kerjanya dia. Misalnya kayak jadi melarang dia jadi nggak boleh pulang malam. Kalau aku sih enjoy dia pulang malam, juga bisa gitu. Jadi maksud aku kayak, sana lu mau pergi. Nah kalian nyadar ya, kita datang juga nggak semobil. And that's from the beginning from our relationship. Gitu. Jadi nggak ada yang over possessive gitu maksudnya. Bahkan waktu itu gue kaget, dia sempat bilang kok nggak ngabarin kan gitu. Terus gue bilang emang harus wajib lapor ya. Gue sebodoh itu karena kan, kayak, harus wajib lapor gitu. Wow, karena memang gue gitu. secuek kayak gitu sih gitu. Dulu awal-awal lumayan kayak bikin aku kayak, ini orang saya nggak sih sebenarnya. Karena kayaknya dulu mantanku kayak mencintaiku sampai aku kayak nggak bisa gerak. Justru di sini gue ngasih kebebasan ke dia, akhirnya dia jadi diri gitu. yang terbaik. Terus bisnisnya dia juga akhirnya dia nemuin kayak gitu kan. Iya, ternyata. Jadi emang kita butuh kebebasan ya. Betul. Merdeka. Ya bisa dibilang itu sih. Jadi apa lo kenapa lo yang begitu gue? Nggak kemana-mana. Nggak boleh bang. Jadi ya karena Renggo membebaskan aku total, I think I met myself gitu di situ. Karena aku benar-benar menjadi diri aku yang aku gitu, bukan ada distorsi siapapun. Nah sekarang enaknya, kalau dulu kayak kamu sayang gak sih sama aku, sekarang oke Dedi kamu yang di rumah, saya yang keluar, kamu yang gini. Jadi yang kayak Dedi kamu begini, jadi Memi kamu tuh pergi mulu, I enjoy it because now I found myself gitu. Jadi and then the work, jadi Renggo juga trusting in me juga gitu. Tapi kan kalau aku sama Renggo apa-apa selalu ngomong ya. Cuman kalau dia yang lucunya, kalau dia tuh baru ditanya baru ngomong, sedangkan kalau aku I'm just flow like water. Oh today I want this. I met this gitu. Jadi mungkin membuat sisi Renggo juga jadinya trustnya lebih banyak ke aku gitu. Ini ada pertanyaan dari perwakilan Kelurahan Kramat Pela. Jadi itu banyak yang nanya nih ABG ini sebenarnya Om kalau misalnya mau kakak dong. kakak. Masih kakak.
Itu prosesnya gimana? Gitu, Administrasi. administrasinya. Ya ada satu satu institusi lah, lembaga gitu. Itu yang berani untuk jadi gini, sebenarnya yang kita tahu sebenarnya memang dibolehkan. Oke. Tapi dari pihak negara yang bukan tidak sih bikin ribet lah istilahnya gitu. Nah, ada satu Birokrasi lembaga ini ada. birokrasi, ada satu lembaga yang Fight. bisa kok ya. Emang sebenarnya bisa, emang effort Cuman tapi dia bisa. Iya. Ya. Oh. Dan ini sah secara hukum dan negara ya. Gitu. Oh ya, And Iya. yang my family mengeluarkan kan- itu berarti sorry deh. Kalau Negara. gitu kan Iya, negara. buku nikah atau ini Nah, kan, Iya. itu apa? kalau buku nikah itu hanya sesama Catatan sipil. muslim dan muslim. Oh, Itu iya. baru bisa keluar buku nikah. Yes. Tapi kalau enggak ya udah catatan sipil negara. Kayak Oh, siap. sertifikat atau Kayak Iya. orang akte Kristen gitu. nih, sama Kristen kan juga keluar kan catatan sipil. Siap, So siap. exactly like us. Oke. Sebenarnya semua agama di Indonesia nikah itu catatan sipil. betul. Iya. Cuman muslim dan muslim doang keluar lagi buku nikah. Iya. Kalian kan menikahnya berarti 2 kali seremoninya tadi ya. Betul. Ini ya, Iya. apa Akad nikah dan Yes. pemberkatan. dan Yes. pemberkatan. Iya. Berarti suratnya 2 dong? Iya. Surat atau enggak? Enggak, Oh enggak, satu. Iya, Oh, catatan gua pikir sipil masih doang. Karena masih- pas akad kita nggak bisa, nggak dapat buku nikah. Jadi Oh, hanya iya. satu kayak Enggak, aku satu. pikir satu dari gereja, satu dari ini Oh. gitu. Enggak. Dari Cuma dari lembaga negara tadi aja, itu. dari negara. Dari catatan sipil aja gitu. Kita Oh, tuh sah siap. secara hukum dan negara. Gitu. Oh, satu surat ya justru. Iya. Ya? Iya, satu surat. Berarti ketika pemberkatan itu ya secara agama aja sama ya gitu Betul. ya. Jadi dari Iya. sisi, nah kebetulan in my family karena Iya. kita semua divergent, Mm-mm. kakaknya bokap itu memang dia udah convert, which is dia bisa menikahkan aku. Iya. Oh. Enggak. Jadi syarat-syaratnya Di mana sih terpenuhi nanti? semua. Di Jakarta apa Di di Jakarta, mana? Jakarta. Di Jakarta. Jakarta. Jadi kan kalau secara muslim akad harus ada wali yang Wali. muslim Iya. gitu. Soalnya gue denger tuh sampai ada yang ke luar negeri, ke Hong Kong, Iya, kemana. banyak, Iya. banyak, Itu kan banyak. ternyata di sini bisa ya. Bisa. Tapi Bisa guys. again, Mm. Mungkin itu again privilege karena my family kan divergent banget. Iya. Jadi aku bisa dinikahkan karena itu yang beneran sedara sama bokap aku. Iya, Dan langsung langsung dan bisa muslim. mengawinkan Untuk yang muslim. akadnya ya berarti. Ya, untuk akadnya. Iya, untuk ha. akadnya. Jadi I didn't say anything, I don't have to say anything gitu. Jadi benar-benar tinggal ya udah pas nikah akad kakak sepupuku yang nikahin, jadi wali. jadi wali and then Oke. it's sah. Gitu. Siap. Oh. Gitu. Sedara kan sama bokap gitu. Iya. I think you know what, if you Wali wanna look, nikah ya. if you wanna pay attention to look closely ya, sometimes kita tuh benar-benar meragukan. Again, selain agama itu pilihan dan belief pribadi, kita selalu double questions. Karena misalnya contoh, again ya, karena ekspektasi orang lain. Jadi gini, karena kita misalnya udah yakin nih, misalnya A, ekspektasi orang lain itu terlalu banyak sehingga merubah kita. Nah, aku sempat mikir waktu itu sempat terjadi sama aku gitu ya, kayak aku berpikir sekarang nih kalau aku mikir-mikir gila ya. If that day I change my mind, this the life that I have right now wouldn't exist. Jadi kalau menurut aku, selama niatnya selalu baik, pasti juga akan baik. Meskipun awalnya maybe is unfavorable for us. Tapi Tuhan itu selalu berbicara kok. Dia akan kasih sign. Semua itu meskipun kita awalnya sulit, tapi habis itu dipermudah. Dan lucunya, ini kita ngomongin dari alam lah ya. Jadi my mom bilang, "Dek, kalau sampai besok hari pernikahan kamu tidak diberkati, cuaca tuh nggak akan bagus kok." Gitu. Ini di Jakarta, cuacanya biru banget kayak di Bali. Cerah banget ya. Cerah banget. Tapi nggak panas, gimana ya? Karena kita juga outdoor waktu itu nikahnya. And then everybody is having felt the love gitu. Jadi banyak yang melihat bahwa perjuangan kita tuh it's real gitu. Nggak ada yang istilahnya there's no fake in this relationship. Everybody can just feel it gitu. And then we start everything from zero. Kalau orang lain tuh berlomba-lomba dengan kekayaan, kita berlomba-lomba dengan frequency of love. And people are around there feel the love. Ngerasain itu. Dan kita pikir gila ya, I'm so happy that our wedding is like that karena it's so real and people is just get affected from our Iya, dan itu ceremony. privilege buat kita juga karena banyak banget orang nikah di Jakarta masih salaman dengan orang yang gak kenal. Yes. Ngasih makan orang yang kenal. Kita Itu acara semua- orang tua biasanya. Betul, kita semua semuanya Betul, kenal. betul. Dan balik lagi privilege nikahan kita mewah loh. MC kita ada 6. Yes. Talent gue semua harus MC. Talent gue DJ-nya ada berapa? DJ-nya ada 4. Wih, gila. Wedding singer ada 2.
Terus lo jual FDC. And then it was so nice, and then it was the help of friends. Somebody bring the food, and then somebody Yeah. bring the drinks. ya Somebody a Allah. lot of so and then aku juga dekor kan. So after the wedding aku bikin dekor sendiri. I make the bouquet myself. I even make the dress, the kebaya aku itu moteknya aku ngerjain Sendiri. sebulan Ya kerjaan sendiri. Allah, ya Allah, manis banget. So dan menurut aku tuh udah mentok gitu. There's no what if, dan I gave my best on the day gitu, dan kita berpikir gila ya, orang-orang yang udah spend so much about money gitu, we don't know the real or not gitu. Yeah. Sedangkan kita kalau if I can sense that day gitu, I can see all the pictures itu, my friends tuh bener-bener all in teary Great eyes ini. memory ya. It's a Yeah. very great memory gitu. And guess what? The day after kita langsung keluar kota. Itu Jakarta banjir parah. Oh ya? Iya. Jadi mamaku udah bilang, "See deh, I told you." You know, Iya. ketika semesta memberkati kalian, manusia udah nggak bisa ngomong Semesta apa-apa. Betul. mendukung. Jadi Iya, benar. I think this is your life. Karena menurut saya Amin. seagama atau enggak seagama, you don't know. Kan yang namanya pernikahan ya. It's Yeah. again it's hard. Iya, You banget. have your own projection. Nih, Iya. ibarat perjalanan, pernikahan itu kan perjalanan ya teman-teman Iya, apotek ya. Kita lahir sampai kita meninggal juga perjalanan, Betul. perjalanan hidup namanya. Orang ada yang peduli nggak kita startnya dari mana? Enggak. Nggak ada. Ada. Lo nonton GP, ada yang peduli startnya nomor Nggak berapa? ada, Yang finish. penting finish. Finish. Ya. Betul. Yang Atik belajar dari Domi dan Renggo adalah keyakinan mereka begitu besar sampai bisa apa ya, melahirkan satu energi baru yang bagus banget gitu loh. Jadi saking yakinnya sama Iya, keyakinan kita bisa masing-masing. ikut merasakan Iya. loh laparnya. lapar ya. Mentang-mentang hujan pengen tukang bakso. Bapak saya lagi serius Iya, ngomong, iya, Pak. iya. Tapi dan again benar, menikah tuh gak gampang. Gue baru 21 tahun kawin sama Baru, dia. Bo. Baru. Harus ngomong baru terus. Iya. Oh, Iya iya. nggak? Karena masih banyak kan. Bapak nggak usah sedih. Nggak usah sedih. Kenapa, Pak? Nyesal. Saya lagi mikirin perjalanannya masih berapa lama lagi. Ya jadi maksud gue, dan benar bahwa nggak hanya yang seagama atau apa. Enggak, semua punya problem kok. Bener nggak? Semua Betul. punya problem masing-masing. Semua banyak hal yang mesti kita tubruk, mesti kita kerjain, mesti kita dealing with gitu. Nah sekarang nih aku kepengen Ini special segment selalu nih. say something. Jadi yang pertama aku kepengen Renggo say something ke Domi dan Domi say something ke Renggo. Lalu aku kepengen kalian say something buat Ocean. Terus atau buat keluarga mungkin siapapun yang menurut kamu pantas, apa mau say thank you atau apa. Dan terakhir aku kepengen kalian berdua say something untuk orang-orang yang mungkin Mengalami kehidupan yang mungkin similar Yes. sama kalian love life-nya. baru mau menikah Yes. atau mungkin sudah menikah. Atau dalam kondisi ragu-ragu nih. Icuk Jadiin nggak ya? ragu-ragu. Jadiin nggak nih Icuk ya? ragu-ragu gitu. Aku bilang sama Renggo, Daddy, if one day our love is different and then somehow we drift away, maybe it's for the best. But if our love can stay together, it's good for us. Karena cinta yang dipaksakan is never gonna be good. Jadi Yeah. aku selalu bilang sama Renggo, Daddy, I think you're one of the best person. I'm gonna look into your eyes. So I Ini think sekalian you're- nih Domi mau ngomong apa buat Yeah. Renggo? I think because of you, I am the best person of my life. I'm the best version of my life. I can just do a lot of things in life. If one day, let's just say, if our love get drifted apart, I know that we are always gonna stay together. Karena, again, cinta tuh nggak bisa dipaksain. Tapi kamu harus tahu, aku selalu lakukan yang terbaik buat kamu. Dan I know that you're gonna do the best for me. Karena I never met somebody like you. I mean, of gazillion years ya, of all the fights, of all the things I've said to you, I'm sorry, I don't think I ever met somebody like you. Karena menurut aku, Renggo tuh ngeluarin intisari gue Intisari. gitu lah. Maksudnya intisariku tuh jadi keluar tuh, jadi bener-bener Iya. I'm a good person. Karena waktu itu ada temen aku pernah bilang, Dom, kalau kamu tuh tipenya mau lo jatuh 100 kali kayak I always get back up gitu. Resilientnya terjadi. Nah, Renggo pun juga sama. Jadi buat aku, whatever is, I always support you.
whatever you need, whatever things that I always support you, and you know that I love you so much. Always and forever. Sekarang Renggo mau say Nah something itu dia apa kan, buat Domi? kamu tahu aku paling nggak bisa ngomong kayak gini. Paling apa ya? Ya thank you banget udah selama ini nemenin aku, stay sama aku. Maksudnya apa ya? Ya aku juga jadi bisa jadi ngeluarin semua yang terbaik dari sisi aku gitu sama kamu gitu. Thank you for all the support. Of course. And then for Ocean, Buat Ocean. Ocean. Buat Ocean. Hai Ocean. Mimi and Daddy would like to say that we love you so much. Here or forever, to live or to die, always know that we both love you so much. Right? Kamu want to say something to Ocean? I love you Ocean. I know. Paling nggak bisa ngomong. Sekarang yang buat teman-teman yang mungkin relate sama Domi dan Domi deketan sedikit ke sini. Oh iya, boleh? oke, sorry. Deket-deket tentang hujan. Udah berapa tahun nikah? Aku mati baru juga. kok, Iya, ini baru kok. deket gitu ya. Apa Kamu mau ngomong duluan apa? Mm-mm. Karena kan kalau kamu paling rasional dan paling Iya, sukses. Iya kalau gue buat pribadi sih ini bukan kisah kami berdua bukan untuk dicontoh gitu. Yes. Maksudnya kalau memang kalian yakin dengan pilihan kalian gitu, maksudnya ini jalan kalian sendiri. Jangan mikirin apa ya, ntar kata orang gimana, ini gimana. Maksudnya ya udah itu kalau emang harus jalan ya udah jalanin aja. Tapi balik lagi nih kita berdua apa ya maksudnya bukan buat dicontoh sih ya. Maksudnya Iya, kita kita tidak bukan buat tidak dicontoh. menyarankan harus kayak gini enggak juga sih gitu. Yeah. Ya. And for me, always heal yourself from your childhood wound, your past, your trauma. Karena you're gonna bring projection untuk sesuatu yang sebenarnya tidak harus terjadi. Iya, apalagi untuk memutuskan menikah ya. Untuk memutuskan menikah dan apalagi untuk punya anak. Ya, betul. Itu sangat luar biasa tanggung jawab kita. Yes. So if you wanna decided to get married, decide it for yourself, not for everybody. Mungkin memang awalnya susah ya kayak kita Iya. juga nggak punya apa-apa ya. Kita Iya. nikah juga awalnya juga is zero, Iya. banget gitu. Tapi Nggak punya mobil, nggak punya rumah, tabungannya. tabungan Iya. habis, yes. Tapi percayalah bahwa ketika niatan kalian itu selalu yang terbaik, pasti Tuhan tuh selalu Dan harus berjalan. punya faith ya, punya Iya, keyakinan. iya. Makanya Karena dan at the end itu. of the day, what is our belief sih? We have to stand in our faith anyway. Betul. Jadi Benar. ya hidup itu kan harus dijalani dengan iman ya. Ya. And because karena kalau aku kan I'm very related dengan accident my dad, kecelakaan meninggalnya, my ex fiance juga kecelakaan Oh, ya? meninggal. Yes. So life is just a split second. So I think jangan membuat keputusan-keputusan hidup atas orang lain. So Iya, it's benar. for yourself. Tuh, Because bagus tuh. Bagus. when you decide terus tiba-tiba kalian udah nikah and then you're not happy gitu, what's the point of life? Ya. Iya benar. Tuh teman-teman apotek tuh. Jadi modal hidup tuh yakin sama kuota. Nah, Lagi-lagi di sini kita nggak bisa bilang mana yang benar mana yang salah. Yes. Dan tadi Renggo udah bilang kita bukan Untuk dicontoh. bukan untuk dicontoh gitu loh. Cuman ini hanya untuk sebagai apa ya? Kita bisa bilang ini buat Referensi juga Referensi, pasti. iya, Insight iya, pasti. iya. Tadi ada banyak banget insight yang diberikan oleh karena Mas memang Renggo. ini terjadi dan ini terjadi dan banyak orang yang akhirnya malah jadi nangis galau-galauan di media sosial gara-gara pacaran beda agama, nggak tahu mesti gimana ini. Ini menurut aku contoh konkret yang ya mereka survive dan mereka berhasil menjalankannya secara Iya. secara Dan tadi ada poin bagus juga teman-teman apotek bahwasanya kalau kamu mulai sesuatu yang memang based on yourself bukan karena orang tua ya, orang lain atau orang lain itu lo bener-bener bisa menikmati itu betul fulfill. ngejalaninnya Iya. fulfill banget ya Kejeduk pun Iya. kayak Nggak. this is Ya my udah. decision. Iya, You iya, know? iya, Gitu. iya. Nggak ada nyetir, nggak ada Nggak ada intervensi blaming, nggak terlalu ada. dan sebagainya. Oke. Wow, you're living in a great life. Iya, Yes. iya, iya. Meskipun Yes. sekarang kita lagi mencari cuan ya deh. Iya, itu dong. Semua juga harus begitu. Pasti. Iya. Oke, terima kasih banyak Domi dan Renggo sudah Sama-sama. hadir dan udah sharing banyak banget Bertiga muatan. Tik sama Dedi. Dedi disebut mulu tadi. Domi, Renggo sama Dedi. So again, Iya. thank you so much for having us Aku yang here. terima kasih. Thank you Iya. so Jangan much. kapok ya. orangnya di apotek loh Nanti- dulu. Oh, iya, iya,
Kalau kita undang lagi mau ngomongin topik yang lain boleh ya? Boleh. Iya, Kalau terus, mau bercuan-cuan aku dengan kita juga- berdua. Aku juga minta maaf kalau selama kita ngobrol ini mungkin ada perkataan Yes, dari aku kita yang terlalu banyak kurang. bercanda, Ya, emang gue enggak. begini. No, I Iya, think maksudnya ini Gue kan terlalu serius, sorry banget. soalnya kan ini konten sensitif, gue takutnya apa ada mungkin gue salah ngomong atau apa, kita minta maaf. Lo mesti coba jadi talent deh. Lo berbakat lo jadi talent. Oh. Enggak, dia nggak mau nih. Kalian banyak. pokoknya for us that we can share our story, kita juga thank you banget udah bisa diundang di sini. I mean, we learn a lot juga dengan kita by sharing ini. Again, nobody is right, nobody is wrong. Pasti bermanfaat sih. Amin. Iya, Amin. iya. Oke, gimana ngobrol-ngobrol? Cukup ya, insight-nya udah banyak ya Iya teman-teman dong. Apotek ya. Once again, thank you banget for joining us today. Yes. And Don't forget to like, comment, and subscribe. 3, Turn on notification-nya. Dan see you and good good night. night.